Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video untuk nilainya UAS Tafsir Ayat Ahkam dari saya Wulan Kranawati. Tema atau topik yang akan saya bahas pada kali ini adalah pertama zakat dan kedua hudud miras. Hal ini nanti akan dijelaskan kenapa saya milih dua tema ini. Pertama untuk zakat itu kan adalah salah satu dari rukun Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa agama Islam ini sangat menjunjung ibadah yang bukan hanya untuk mengabdi kepada Tuhan, kepada Allah, tapi juga untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan masyarakat, dan ini sangat menakjubkan. Lalu untuk hudud miras, karena berkaca pada saat ini, zaman ini di Indonesia yang rakyatnya itu sebagian besar adalah Muslim, namun mirisnya terutama di kalangan para remaja, kalangan para pemuda, minuman keras itu seakan menjadi tren atau hal yang biasa dilakukan atau lumrah dilakukan. Untuk pengertian zakat itu adalah sejumlah harta benda yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula. Golongan yang berhak untuk menerima zakat itu seperti yang tertera di dalam Al-Quran, Quran Surah At-Taubah ayat 60, itu adalah orang fakir, miskin, hamil zakat, mu'alaf yang telah dilunakan hatinya, ada budak, ada orang yang berhutang, ada orang yang jihad di jalan Allah, dan yang terakhir itu adalah Ibnu Sabil. Dalil dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa zakat itu wajib itu ada dalam berbagai surah, dan antara lainnya tuh saya ambil 3. Yang pertama itu ada di surah Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya sangat sering kita dengar, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang berarti dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dan ada lagi banyak lagi dalil-dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya zakat, tentang wajibnya zakat itu. Di kesempatan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tuntas semuanya. Pembahasan ahkam atau pembahasan fikih dari zakat itu disimpulkan menjadi beberapa poin. Poin pertama itu mengenai alasan disyariatkannya zakat. Alasannya itu adalah karena harta yang Allah lebihkan, Allah percayakan kepada segolongan bagian dari golongan yang lain, itu sebenarnya memiliki bagian yang wajib dikeluarkan oleh mereka kepada fakir miskin. Poin kedua itu pembahasan tentang syarat wajib zakat. Orang yang terkena syarat wajib zakat itu antara lain dia yang Islam, dia yang merdeka, dia yang balik, dia yang hartanya itu berkembang, dia yang hartanya itu telah mencapai satu nisab, dan dia yang kepemilikan hartanya itu sempurna milik dia. Poin ketiga ini membahas tentang hal yang sangat menarik, yaitu sebagaimana kita tahu di dalam Al-Quran sering sekali dipasangkan antara sholat dan zakat. Hal ini menyatakan hubungan bahwa sholat itu menyucikan jiwa, sedangkan zakat itu menyucikan harta. Dan keduanya adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Poin keempat itu membahas tentang hikmah dari disyariatkannya zakat itu antara lain menolong orang fakir dan yang membutuhkan, lalu menyucikan diri dari penyakit kikir, serta mengingatkan diri untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat harta yang telah Allah percayakan kepada kita. Namun permasalahannya, meskipun zakat itu telah diwajibkan, dikatakan di dalam Al-Quran, diriwayatkan di hadis, terus juga disimpulkan berdasarkan ijma ulama bahwa zakat itu wajib, di Indonesia sendiri pun dilakukan oleh pemerintah kita untuk meningkatkan lagi kesadaran masyarakatnya, terutama yang beragama Islam, untuk wajib melakukan zakat, yaitu didirikannya atau dibentuknya undang-undang. Yang mana tujuan mulia dari ditetapkannya undang-undang ini adalah berharap bahwa potensi zakat Indonesia yang sangat besar, itu mencapai 76% dana perlindungan sosial dari APBN 2022 itu bisa atau mampu untuk memberantas angka kemiskinan di Indonesia. Namun pada kenyataannya kan masih banyak rakyat Indonesia yang terjebak dalam kemiskinan, dan saya harap karena hakikatnya zakat ini merupakan kegiatan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka harusnya pemerintah kita bisa lebih baik lagi dalam pengelolaan zakatnya, sehingga targetnya itu, tujuan yang ingin dicapai oleh ibadah zakat ini itu bisa tercapai, yaitu berkurangnya atau bahkan hilang sama sekali rakyat kita yang miskin karena sudah menjadi yang kaya.
Baik, masuk ke pembahasan hudud miras. Hudud miras itu adalah hukuman yang diberikan kepada para pelanggar yang meminum minuman keras. Dan minuman keras yang di sini maksudnya adalah minuman yang mengandung alkohol. Dan hukuman yang dimaksud di sini adalah sebenarnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat 40 deraan, ada yang berpendapat 80 deraan hukumannya. Dalil Al-Quran yang mengharamkan umat muslim untuk meminum khamar dan juga ada beberapa kegiatan lain yang diharamkan itu ada di surah Al-Maidah ayat ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang mana penggalan artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Pembahasan ahkam atau fikih mengenai hudud miras ini disimpulkan menjadi beberapa poin. Poin pertama itu membahas tentang alasan pengharaman miras, yaitu karena miras itu mampu merusak akal, maka kemuliaan manusia di hadapan orang lain itu hilang atau jadi hina. Dan lebih dari itu, miras atau khamar itu juga buruk bagi kesehatan kita. Poin kedua, Allah itu menyebutkan 3 hikmah dan menerangkan akan keharaman khamar atau miras serta judi dengan lebih dari 1 dalil dalam Al-Quran. Hal ini untuk menunjukkan betapa bahaya dan risiko dari kedua hal ini. Poin ketiga, merujuk pada fatwa MUI, dinyatakan bahwa seberapa kadar alkohol pada minuman keras, tetaplah minuman itu termasuk kepada minuman keras, dan status hukum meminum minumannya itu tetaplah haram meskipun sedikit ataupun banyak hingga sampai bambu, tetaplah haram hukumnya. Untuk permasalahan miras di Indonesia sebenarnya itu masih ada, dan hal ini adalah faktanya bahwa di Indonesia masih kerap terjadi permasalahan tentang pelanggaran meminum minuman keras. Dari kalangan menengah ke bawah, miras itu didapat dari hasil oplosan atau mencampur adukan minuman sehingga minuman itu menjadi jauh lebih berbahaya lagi dari miras biasa. Lalu dari kalangan atas, apalagi untuk kalangan pemuda-pemuda, banyak yang melakukan pesta atau sekedar meminum minuman keras itu seperti hal yang biasa, seperti minuman keras itu bukan adalah hal yang diharamkan. Kesimpulan dari pembahasan 2 topik ini, yaitu zakat dan juga hudud miras, itu adalah sebagai seorang muslim, tiap-tiap kita itu harus untuk menjalankan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah, baik yang tertulis tegas di dalam Al-Quran, yang teriwayat di dalam hadis, dan juga yang disimpulkan berdasarkan ijma' para ulama. Kita harus tanpa terkecuali wajib mengikutinya. Sedikit saran dari saya untuk kita semua, yaitu jangan sekali-kali kita itu mengikuti kata orang-orang yang hanya mencari kesenangan di dunia ini. Mereka yang menyimpan harta tak mau berzakat, mereka yang meminum minuman keras akan bukan masalah. Semua hal-hal yang dilarang oleh Allah itu sejatinya untuk kebaikan manusia semata, untuk kita. Maka apakah kita tidak mau menurut